Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Memuna dari kelas Studi Agama semester 3 IAIN Pontianak. Di sini saya akan membahas tentang komodifikasi dakwah dan saya untuk memenuhi mata kuliah komodifikasi dakwah yang ditampu oleh Bapak Dr. Samsul Hidayat. Baiklah, saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang dakwah di media sosial. Sekarang banyak sekali orang yang berdakwah melalui media sosial, bukan saja hanya melalui acara-acara Islami, tetapi banyak sekali sekarang orang melalui media lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube maupun lain-lain. Orang banyak nge-share tentang keislaman, tentang agama. Nah, itu lebih cenderung diminati oleh masyarakat luas daripada kita pergi ke acara-acara dakwah gitu. Apalagi kita generasi milenial ya, lebih cenderung menggunakan gadget, jadi kita bisa mencari informasi sekarang melalui gadget kita. Kita bisa share tentang dakwah kita bisa cari, kita mau cari dakwah tentang apa, sekarang sudah ada banyak. Dakwah digunakan di seluruh dunia, tidak hanya di kalangan orang tua, tapi anak kecil, remaja, maupun orang tua sekarang sudah menggunakan media dakwah untuk media sosial untuk berdakwah. Kita kembali kepada intinya. Saat ini banyak kita lihat ya, penceramah atau pendakwah gitu kan ya, di media sosial itu lebih ori karena langsung dari pendakwahnya tersebut, dari aslinya, dibandingkan misalnya kita pergi ke pengajian kan, belum tentu kan. Nah, jadi orang tuh lebih senang melihatnya lewat media sosial. Di media sosial itu lebih, intinya untuk zaman sekarang kita ya, lebih menarik memang sih dibandingkan misalnya kita pergi ke tempat acara untuk melihat dakwah gitu kan. Tapi media sosial itu ya lebih menarik sih menurut saya. Para pendakwah juga itu harus pintar, harus bijak, harus jelas menyampaikan materi apa yang ingin disampaikan. Media sosial akan membuat dakwah kita itu semakin semakin banyak kita nge-share dakwah di media sosial, semakin banyak kan. Sekarang kan udah bisa di-share ke Facebook, ke Instagram, ke WhatsApp. Itu kan orang-orang tuh bisa lihat dari penjuru manapun, orang bisa lihat. Jadi sekarang cukup kita berdakwah melalui gadget kita. Nah, kita bisa memberikan manfaat yang baik bagi orang-orang yang melihatnya. Maka dari itu, kita berdakwah di media sosial itu harus menggunakan kata-kata ataupun penjelasan yang baik, ataupun yang betul-betul lah gitu ya. Menurut saya, menjadi seorang pendakwah itu juga tidak mudah ya, karena dia tuh harus jelas dalam menyampaikan materi, harus jelas ya kita menyampaikan materi-materi agama kepada mereka semua, agar mereka yang
tadinya mungkin ya belum sedikit beriman, masih lalai dalam menjalankan perintah Allah, masih banyak berbuat maksiat, itu biar tersentuh gitu hatinya. Dia misalnya dia melihat dakwah kita, konten dakwah kita di Instagram, dia kalau kita membawakannya dengan hati yang ikhlas, perasaan dengan jelas, dengan tata kata yang baik dan benar, itu akan sampai kepada penonton itu, penglihat itu tersentuh hatinya. Jadi kita tuh berhasil gitu, sehingga dampaknya orang yang berdakwah, kemudian kita lihat dari sini ya, sepanjang sejarah itu, dari sejarah ya kita bahas. Dari sejarah itu yang dianggap paling sukses itu dakwahnya adalah dakwah Wali Songo, yang mampu mengisalkan sepanjang pesisir utama dari pantai Jawa dalam kurun waktu yang dari 50 tahun lah ya, dari kurun waktu 50 tahun, saya ulangi. Kemudian Wali Songo itu pada saat itu berdakwah dengan cara yang sangat kreatif, dengan di tengah-tengah umat Islam, dan sensasinya itu membawa perubahan yang cukup besar terhadap umat Muslim pada masa itu. Oleh karena itu sudah saatnya kita kaum milenial untuk bedah bagaimana cara untuk meningkatkan lagi hasil atau kualitas dakwah di media sosial itu menjadi baik dan benar, agar tidak salah persepsi atau salah artikan kepada pendengar-pendengar yang mendengarkan atau melalui cuman media. Dia tidak membaca buku lagi kan, tidak membaca buku, tidak membaca artikel maupun sumber-sumber yang lain. Dia hanya terpaku kepada pendakwah tersebut. Belum tentu juga pendakwah tersebut menyampaikan dengan baik dan benar. Setidaknya kita harus melakukan 3 hal ya yang harus diperhatikan. Pertama itu kontennya itu harus baik, harus bermanfaat bagi orang banyak, harus bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Bagaimana nanti perubahannya, bisa mengalami perubahan atau tidak. Kedua, itu tidak menggunakan isu radikal ya, karena itu sangat tidak baik. Saya ulangi ya, tidak bisa menggunakan isu radikal. Oleh karena itu, para pendakwah yang ada di Indonesia itu diharuskan bersama-sama saling bekerja sama untuk membangun bagaimana itu dakwah di Indonesia agar menjadi sebuah tren dakwah yang berkembang sangat pesat di kalangan umat Muslim lainnya yang ingin mendengarkan dakwah melalui media sosial. Maka dari itu, kita sebagai pendengar harus cermat dalam mencari informasi, mendengarkan dakwah di media sosial itu harus cermat ya. Jangan asal-asalan kita mencari sumber yang tidak jelas kita ketahui. Kita harus mencari sumber-sumber dari media sosial itu yang sumber-sumber dakwah yang baik dan benar. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menegakkan dakwah di media sosial dengan baik dan benar. Jika kita sedikit mengeser tentang Islam, tentang agama di media sosial, orang melihat kan, itu akan menimbulkan pahala juga ya bagi kita. Akan menimbulkan pahala, kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah. Maka dari itu kita berharap media sosial sekarang digunakan dengan baik dan benar. Contohnya untuk berdakwah, kita sebagai anak milenial sebaiknya harus menggunakan media sosial itu
dengan baik dan benar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang media dakwah di media sosial pada era sekarang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan masih banyak kekurangan atau masih banyak ya kekurangan dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.